Halo, perkenalkan nama saya Anggun Larasati. Di video ini saya akan membahas materi sosiologi tentang mobilitas sosial. Dari definisinya, mobilitas sosial ini gerak perpindahan status sosial seseorang menuju status yang lain, atau perpindahan strata seseorang menuju strata yang lain. Yang pertama, saya akan membahas tipe-tipe atau bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Yang pertama, ada mobilitas sosial yang biasa disebut sebagai mobilitas vertikal. Apa yang maksud dengan mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal ini adalah gerak perpindahan status sosial seseorang yang berpengaruh terhadap derajat dia. Nah, mobilitas ini bisa naik dan juga bisa turun. Untuk yang naik itu biasanya kita sebut sebagai social climbing, sedangkan yang turun itu biasanya disebut sebagai social sinking. Contohnya status social climbing atau yang naik, seseorang karyawan yang kemudian diangkat atau dipromosikan jadi seorang manajer. Nah, itu adalah salah satu contoh mobilitas naik. Sedangkan yang turun itu misalnya ketika jabatan seorang diturunkan, misalnya yang tadi seorang manajer kemudian dijadikan staf biasa. Sekarang kita masuk bentuk yang kedua berdasarkan ruang lingkupnya. Mobilitas sosial ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas intragenerasi dan yang kedua itu ada mobilitas sosial antar generasi. Apa perbedaan keduanya? Kalau mobilitas intragenerasi itu mobilitas sosial atau perpindahan status sosial seorang yang melibatkan satu generasi saja. Misalnya seorang naik jabatannya atau perpindahan status sosial yang terjadi di dalam kelas yang lain. Sedangkan mobilitas antar generasi itu melibatkan dua generasi yang berbeda. Nah, selain ada mobilitas vertikal, ada juga disebut sebagai mobilitas sosial horizontal. Apa bedanya yang vertikal? Kalau yang vertikal tadi berpengaruh terhadap derajatnya dia, tapi kalau yang horizontal ini tidak berpengaruh, artinya perpindahan status ini masih di dalam derajat yang sama. Contohnya misalnya seseorang yang memutuskan untuk pindah agama. Dan yang ketiga ada mobilitas lateral. Nah, lateral ini berkaitan dengan wilayah. Contohnya seperti transmigrasi, urbanisasi. Nah, seperti itu. Jadi perpindahan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Selanjutnya kita membahas faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambatnya. Yang pertama itu faktor pendorong itu adalah perubahan kondisi sosial. Perubahan kondisi sosial ini banyak macam-macamnya. Misalnya krisis ekonomi yang terjadi, inflasi yang membuat harga naik kemudian, yang memaksa seseorang untuk merubah pekerjaannya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan yang kedua itu perluasan wilayah atau gerak populasi. Nah, ini masih berkaitan dengan perpindahan penduduk yang tadi. Dan faktor yang ketiga adanya komunikasi yang bebas, karena kita tahu apabila komunikasi sebuah negara tertutup dalam artian tidak adanya kebebasan untuk berbicara, itu adalah salah satu faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Nah, setelah tadi kita membahas faktor pendorong, sekarang kita membahas faktor penghambat dari mobilitas sosial. Faktor pertama itu adalah adanya kelas sosial. Contoh kelas sosial yang umum diketahui masyarakat, misalnya kelas sosial yang ada di agama Hindu, di mana salah satu kelas itu ada kelas Sudra namanya, atau kelas Pramuda. Nah, karena adanya sistem kelas ini menjadi faktor penghambat salah satunya terjadinya mobilitas sosial. Karena apa?
ketika seseorang sudah terlahir sebagai seorang Buddha, dia tidak mempunyai pilihan lain, dia tidak bisa mengubah status sosialnya, karena sampai kapanpun dia terlahir seorang Buddha. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu faktor penghambatnya. Yang kedua itu faktor penghambatnya kemiskinan. Nah, kemiskinan ini membuat seorang sulit mengubah status sosialnya. Dan yang ketiga, perbedaan gender. Salah satu contoh yang nyata adalah seseorang perempuan yang jadi kuli bangunan dan akan dipandang aneh oleh masyarakat setempat, atau seseorang perempuan yang menjadi tukang ojek. Nah, itu saja untuk materi hari ini, dan semoga bermanfaat.